Hai, ketemu lagi di QT Capital Channel. Hari ini IHSG-nya ditutup menguat lagi. Ditutup di level 6091,51, tes area resisten 6080, 6100-an dan menguat 1% ya. 0,99, dibuletin 1% lah. Bagus lah ya. IHSG-nya mudah-mudahan sih terus terus naik. Terus naik dan perkiraan resisten selanjutnya tuh di area ini 6196 ya 6200-an lah ya, 6196, 6231, 6230-an itu perkiraan area resisten selanjutnya jika berhasil breakout area 6100-an. Oke lah, langsung aja lihat hasil ekspor saham-sahamnya. Rasanya sih banyak saham-saham bener yang cukup enak dilihat sekarang ya. Pertama Bank Rakyat. Mana ya? Oh, ini. BRI. Nah, BBRI ini eh agak-agak gimana ya? Agak-agak tricky biasanya yang kayak gini sih. Ini menarik sih ya. Coba agak zoom out aja sih biasanya yang kayak gini. Zoom out dulu lah. Zoom out. Nah, mungkin kalau misalnya baru beli di di sekarang agak telat, iya telat banget sih enggak, tapi ya ini juga deket-deket area resisten. Kemungkinan nih bisa jadi area resisten atau atasnya lagi nih di area 4560, 4600-an area resistennya, dan atasnya lagi ya sekitar itu puncak sebelumnya sekitar 4800-an lah. 4770, 4800. Mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan ini nggak jadi halangan yang berarti. Buset. Mudah-mudahan area berapa nih, 4400-an bisa enteng dilalui di, kalau misalnya mau beli belum punya barang gitu ya. Mana zoomnya ya? Oh bentar. Oke, misalnya belum punya barang mau beli, zoom saya mana ini? Buy if break 4380 aja ya. Area resisten sekitar 4770, 4850 lah. Banking sih hari ini pada ditarik sih. Sektornya juga naik, finance, BABP. Nah, karena marketnya lagi enak, coba kita fokus di saham-saham yang tanda kutip uh, big cap ya, blue chip yang kayak gini. Buat yang punya barang, pasang aja trailing stop di bawah 228 gitu ya, turun bawah situ take profit. Cari ini dekat area resisten nih, jadi area kemungkinan jadi area resisten nih 348, 350-an. Atasnya lagi ya di area 356 tuh masih jadi resisten kan di April kemarin. Next, Telkom. Telkom tetap ya ada sentimen dividen dan kemarin 3500 masih jadi resisten. Tanggal 10 minggu depan lah ya. Kumditnya. Jadi kemarin merespon area 3500 jadi resisten dan hari ini memang belum naik ke atas 3500, tapi tutupan di 3490 cukup menarik ya. Kalau naik ke atas 3500 ya peluang ke 3570, 3600-an makin gede, tapi space-nya memang tinggal dikit. Ruang kesananya kira-kira tinggal 2%-an ya. Coba lihat yang lagi. Tower Towernya naik cuy. Ini sih area resistennya agak lebar. Mudah-mudahan sih lancar ke 1300-an ya. Pura. Ntar lah sideways-nya agak lebar. Keras ISSP tadi juga sempat ditarik ya. Keras ini kalau lihat di weekly chartnya ini menarik, rebound dari area moving average. Ada kemungkinan ini tes area sekitaran 800 ya. Ini tutup berapa? Area resisten perkiraan di sekitar 750, 770-an dulu lah. Kurang lebih situ. TCPI masih sama lah ya, pasang aja trailing stop di bawah 8000 yang punya barang. Bevin
hold dulu lah ya, nggak apa-apa ya. Wifi pasang aja trailing stop buat 1090, terus bawahnya lagi ya bawah 1015 gitu ya. Sebagian aja yang buat yang punya barang aja sih. Mcas naik lagi tuh. Ini cuman volumenya ya sering kayak zombie. Jadi agak-agak tricky. Jadi kalau misalnya mau masuk ya diatur lah size-nya ya, size sopan. Bebs nya masih naik bebek. Bebs ya kalau mau pasang trailing stop buat 735 ya, angkanya masih di situ. Next, PTDU saham-saham baru IPO ya, banyak yang naik ya sekarang ya. Pasang aja trailing stop lah yang udah punya barang di bawah 2670 ya. Java ayam-ayaman juga naik hari ini. Bentar, lihat weekly. Iya, resistennya sih di area 2240. Aduh, mana garisnya? Puncaknya kemarin bulan April di 2270, mudah-mudahan sih lancar ya. Terus coba lihat temennya Cepin. Cepin juga hari ini naik lumayan. Tes area 7200-an nih. Kalau lihat historical harganya kan sempat turun sejak setelah tes area berapa tuh, hanya 7850 ya di bulan April. Kemudian kan koreksi. Dan setelah sampai di 7050-an ya di tanggal berapa tuh, 28 bulan 4, terus kan ada rebound tuh. Pas rebound, puncak reboundnya itu di 7150 hari sorry, kok 7150, 7200 hari ini di tes ya. Mudah-mudahan sih nggak jadi resisten yang berarti. Oh, tutupan tadi ditarik ya. Ya ini sih rasanya udah rebound lebih dari 60% sih. Tuh kan, kalau misalnya mau siap-siap, wah khawatir ada koreksi, siap-siap mau cabut dulu sih nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Coba lihat perpoultrian lagi, temennya Main. Saya cukup suka dengan chartnya si Main sih. Akumnya memang agak kurang enak ya. Chartnya saya cukup suka. Sideways yang seperti ini biasanya jadi pola penerusan. Jadi dipantau aja, kita lihat trennya masih cenderung bullish juga si Main ya. Mudah-mudahan sih tes area ini ya, area-area berapa tuh, ini saya zoom out, mudah-mudahan masih jelas. Memang saya nggak, kalau di zoom out gini nggak fokus lihat candlenya ya, tapi lihat ayunan-ayunannya, puncak lembahnya gitulah pokoknya. Area 1100-an ya. Mudah-mudahan lah lancar ke area 1100-an kalau misalnya ini berhasil breakout. Tapi kalau main-main ke bawah 800 emang cukup jauh sih, tapi areanya situ ya. Main-main ke bawah 800 udah nggak enak, apalah nggak perlu ke sana sih. Kelamaan di bawah 850-an juga nggak enak tuh. Kalau cuma nyentuh bawah 850 terus langsung naik lagi itu nggak apa-apa, bagus. Simain ya, kalau misalnya ini sideways agak-agak tricky sih. Mana ya? Hmm, ber tuh naik tuh. Oke, ini bagus sih. Buy if break ini bisa ya 910 ya. Mana tadi chart saya? Buy if break 910, resisten pertama di sekitar 965. Ya lumayan 6%. Risikonya di itu ya, cut loss di bawah 860 ya. 1 banding 1 ya, atasnya lagi 1000-an sih. Nah 965 1000, sorry jangan itu, 955. Guys, aduh salah ketik saya, 955. Nah kurang lebih gitu ya. Main nggak apa-apa lah ini, diperhatiin volumenya aja paling. Soalnya volumenya yang belakangan ini
menyepi apa ya, nggak begitu rame. Memang sih bagus kalau misalnya waktu sideways gini setelah naik ya, pas naiknya volume kenceng, pas sidewaysnya kayak gini volumenya sepi, nggak apa-apa sih. Justru itu bagus, asal nanti waktu ada breakout harga naik, volumenya juga ikutan naik gitu. Ini kan 2 hari belakangan ini volumenya udah mulai naik nih, waktu harga naik nih, harga rebound ini volume lebih tinggi. Hari ini naik ditutup eh, menguat 2%, volumenya juga lebih tinggi, ini bagus. Besok ya main, perhatiin MLPL. Nah ini hati-hati, ini area 570 ya, berpeluang jadi double top kalau turun ke bawah 438. Sebelumnya sudah sempat saya bahas ya, mudah-mudahan masih ingat. Si MLPL ini kan kuat banget nih istilahnya ya. Hampir sebulan penuh kemarin di bulan Mei mainnya di atas, di luar area persen band yang bagian atas tentunya. Artinya ya tren bullishnya cukup kuat. Dan sekoreksi-koreksinya kemarin pun itu masih di area atas, meskipun saya sempat bilang ini waktu tanggal 27 ya, ini area kok area sih ya. Pola 2 candle di tanggal 27 dan 25 ini di bulan 5 kemarin ya, itu sinyal sell kalau besoknya lagi bikin lower low. Ya memang setelah kemarin, setelah besoknya turun ke bawah 494, turun, kemudian besoknya lagi dibuka ARB langsung rebound sih. Nggak masalah, mudah-mudahan sih sempat, kalau misalnya ada yang sempat take profitnya bukan di bawah sini ya. Bukan di 438 tapi di sekitaran sedikit di bawah 500-an, karena area 500-an ini juga area cukup penting karena perpindahan fraksi harga ya. Jadi ini kan sekarang lagi main di atas 500-an lagi nih. Buat yang punya barang, mudah-mudahan juga barang bawah ya, barang lama yang beli di average-nya di bawah. Terus kemarin misalnya habis take profit tapi nggak semua sekarang ini dan masih mau hold ya. Selama nggak ke bawah, nggak main-main ke bawah 500, hold dulu nggak apa-apa. Malah kalau misalnya berhasil naik lagi ke atas 570, itu peluang naik, masih ada peluang naik. Aduh kok ribet ngomongnya. Masih ada peluang naik kira-kira di situ ada angka 600, 650, 700 ya. Tbig Tbig ini juga candlenya hari ini indecision ya. Indecision ya, kalau misalnya punya barang di harga bawah, pasang aja trailing stop di bawah 2790 ya. Next, DMMX. Ntar balik lagi lah Tbig. Oh, itu kemarin ya kita hitung 2900, tes tuh, dites. Next, DMMX naik terus. Jagain aja lah pakai trailing stop yang kayak gini ya. Kalau misalnya apa ya, kena ada sinyal sell gitu, sell aja sih nggak apa-apa saham-saham yang kayak gini ya. Takutnya turunnya itu nggak kasih kesempatan buat kita untuk keluar. Jadi kalau ada sinyal sell, keluar dulu meskipun itu nggak semua, nggak apa-apa ya. Udah UMA juga. Jadi udah kena kartu kuning ya kemarin 2 minggu yang lalu. Pex. Ntar. Era era sementara hold, besok dividen ya. Buat yang mau cari atau ambil dividennya, ya harus punya barang, harus punya era sampai penutupan besok hari Jumat. Sampai pukul 15.15 harus masih punya era, harus ada era di portofolionya. Kalau era besok kan, Vin? Yo kalau misalnya nggak keberatan, maksudnya nggak niat ambil dividen, ya bebas lah, mau jualan tadi boleh, jualan besok pagi boleh, jualan besok sore boleh. Yang jelas kalau mau ambil dividennya harus di portofolionya harus ada era sampai besok jam penutupan market. Next, MDKA. Oke, mudah-mudahan masih bisa lanjut ya. Tes. Aduh, hidung saya gatal. SCMA. Nah,
ini agak menarik. Akumnya yang nggak enak. Aduh, ini kenapa akumnya turun terus ya? Ya udah, kita lihat aja dari chartnya ini. Buat yang punya SCMA, pasang trailing stop di bawah 16.55, turun ke bawah itu sih kabur dulu ya, khawatirnya bikin sideways dulu, bawahnya di sekitaran 1400-an. Tapi kalau ternyata naik ke atas 1725 tuh, ada peluang tes area 18, 80, 1900-an ya. Situlah. Nah, dan itu ada ruang sekitar 8%-an, lumayan. Risk rewardnya masuk nih, jadi tulis aja nggak apa-apa, SCMA lah. Duh, kok nggak ketulis SCMA. Next, BCAP tar lah ya. BHIT tar. ISAT tadi udah ya, udah beli harusnya tadi. Hold dulu lah, mudah-mudahan lancar ke 7300, 7500. Next, SNLK tar lagi. Ini apa? KPIG. KPIG ntar lah ya. Sidewaysnya ini saya cukup suka sih sebenarnya. Udah pernah dibahas lah kemarin, tonton video kemarin aja lah. Ini banyak, ini tar setengah jam lagi. ISSP. ISSP tadi udah ya. Kalau misalnya udah beli tadi nggak apa-apa, hold dulu aja. Yang mau nambah barang tar tunggu naik ke atas 312 ya. Naik ke atas 312 nambah barang nggak apa-apa tuh. Sidewaysnya ini cukup bagus lah. Acesnya juga naik tadi ya. Ya hold dulu aja lah. Cuman ini volumenya aja yang sering tipis juga ya, nggak terlalu tebel ya. Jadi mudah-mudahan lancar ke 1585 dulu, kemungkinan area resistennya kedua di sekitar 1650-an. Next, Aldo. Tar tar aja lah. Ini rame loh ya, mulai April kemarin dirame ini. Yang suka saham-saham kayak gini nih besok bisa buy break 920 tuh. Cut loss di bawah 875. Perkiraan resisten coba kita hitung kayak gini, ada angka 1005 lah ya, 1005 lah. Tes area 1000-an kayaknya. Mudah-mudahan sih lancar ya. Next, DGNS. Ini juga ada sideways yang agak-agak tricky ambilnya. Yang jelas ini area bekas gap 925, 950 masih jadi support. Mudah-mudahan sih lancar. Ini saya udah hitung loh kayaknya. Ya sudah. Perkiraan resisten ya, hitung aja lah ini. Anggap aja ini sideways dari sini kan. Sorry. Iyalah, ini ambil yang paling begini. 12, 15, 1200-an lah ya. Mudah-mudahan lancar. Main udah ya, udah dicatat tadi, udah dibahas juga. NFCX entar aja, volumenya nggak asik. INPC entar aja. Adro, nah ini Adronya malah menarik, ini diem di area 1250-an ya. Mudah-mudahan sih masih di hold yang punya barang. Jadi besok kalau naik ke atas 1265 mau beli lagi sih nggak apa-apa ya, nambah gitu. Area resisten sekitar 1300, 1340. Nah jadi kemarin kan mestinya beli, entah itu belinya waktu di tanggal 31-nya bulan Mei ya, atau waktu di tanggal 3 bulan Juni. Anggaplah beli di 1200 ya. Terus besok nambah kalau naik ke atas 1265 dan cut lossnya di bawah 1235. Jadi kalau misalnya pun itu strategi yang terbaru gagal, yang rugi cuman beli yang kedua ini doang. Yang beli pertama nggak rugi gitu loh. Jadi
trailing stopnya yang bawah dipasang di bawah 1265 juga. Strateginya kayak gitu ya. Dan kalau cuan bisa belipet karena ketambahan dari pembelian yang kedua ke area 1300 1340-an gitu. Kurang lebih kayak gitulah ya strateginya. Tulis lah ini ada. Next SAMF, ntar dulu LPPF, wait and see lah ya. Yang punya ya hold dulu aja lah, nggak apa-apa. Arto, ntar aja tuh. OPMS ntar aja. Asa, Asa masih sama lah. Buy break 2350 ya nggak usah saya tulis ya. Masih sama. Tapi kalau ternyata turun ke bawah 2130 buat yang udah punya barang tuh, mudah-mudahan juga harga bawah barangnya. Eh Take profit dulu aja nggak apa-apa. Gitu. RANC. Next Sami, next dulu aja. Looknya saya next dulu ya. BGTG saya next juga. PPRO masih sama lah ya. Hold dulu aja nggak apa-apa lah, mudah-mudahan lancar ke 100-an. Cisekai, CSKY ini juga sideways-nya saya suka. Kemarin CSKY ya saya bahas ya kayaknya. Mudah-mudahan ya. Ya udah. Ini bagus. Jadi buat yang suka saham-saham begini, buy break 142 nggak apa-apa. Nambah lagi kalau naik ke atas 150 gitu. Belinya kalau jalan naik aja ini karena ini kan sideways nih. Sejak 11 Mei ya sampai sekarang lah masih sideways kan. Nah, sideways ini biasanya lagi ada di entah itu perempatan, entah itu tikungan. Kalau sebelumnya turun, mudah-mudahan ini mau putar balik ya, mudah-mudahan. Jadi belinya tungguin aja dia memang beneran putar balik. Kalau ternyata dia ada di tikungan tapi ternyata nggak putar balik kan, kalau beli duluan kita dikibulin. Jadinya kalau naik aja nih belinya buy if break 142 gitu kan. Cut loss ya agak jauh ya, di bawah 126 ya. Jadi diatur size-nya. BMTR, tes area resisten apa itu garis-garis? Oh ini logaritmik. Oh sama aja. Ya itulah kemarin udah dibahas ya ini perkiraan area resisten. Hourly pasang aja tuh ada inside bar trailing stop di bawah 284 buat yang punya barang. Next baja ini cukup kuat ya. Rasanya ini di area atas deh. Oh mulai masuk dia. Oke ya, mudah-mudahan rebound sih. Yang mau jualan jadi bisa sell on strength ini. Kalau ada tarikan naik jualannya atau strateginya ada dua ya. Jualan kalau ada tarikan naik atau jualan kalau turun ke bawah 416 buat yang punya barang. Kija. Next ya. Ini apa? Next dulu aja. Akra udah kan kemarin. Mudah-mudahan lancar lah, resisten udah deket tuh. 3370, 3420 memang sih volumenya yang agak-agak zombie. Akra ini nggak tahu kenapa nih belakangan ini beberapa bulan volumenya cenderung sepi ya. Link. Buat yang punya aja kali ya. Sementara hold dulu nggak apa-apa lah. Ini sih ya 4170 lah, asal nggak tutup ke bawah itu hold nggak apa-apa yang punya barang. Esa kemarin saya sempat bahas di room sih, di grup. Jadi ceritanya gini, ini area 400-an kan masih jadi resisten tuh. Sejak 2018 kan ini puncak ya 2018, dites lagi 2019 jadi resisten dan dites lagi tuh 2021 kemarin. Terus kalau kita lihat weekly, nah ini ada rebound beberapa pekan kemarin setelah koreksi pasca tes area 400-an ya. Setelah koreksi setelah tes area 400-an kan koreksi tuh, terus rebound. Nah, baru geser ke daily. Ternyata
sebelum dia turun ya, setelah tes area 400-an, area 380 ini sempat jadi support nih di akhir-akhir April lah, di bulan April, akhir April ya, sampai di breakdown di bulan Mei, di awal Mei 2021. Kemudian dites dan direspon jadi resisten di tanggal 20 Mei ya. Ini langsung pullback kan. Tes lagi jadi resisten nih, masih jadi resisten nih. Kemarin dan sekarang ya. Jadi buat yang punya barang nggak salah kalau misalnya take profit dulu gitu, nggak apa-apa. Coba kita lihat candlenya ini, ya udah kayak gitulah. Dan kalau misalnya masih lanjut naik ya area resisten berikutnya ya 400 422. Kurang lebih kayak gitu ya. Kecuali breakout area-area itu. Next APIC, area resisten 790, 795, 800 lah. Kurang lebih gitu, mudah-mudahan lancar. Rebound tuh. Friend tar. Mari yang punya barang pasang aja trailing stopnya di bawah 322. Unter mah hold dulu aja ya. Mudah-mudahan lancar lah ini. Resisten sekitar 24325, 24650. MNCN. Nah, ini area resisten nih, 1000-an nih. Tunggu lolos dari area 1000 aja kalau mau beli ya. Buy break 10.30 bisa, tapi kita lihat besok lah. ITMG tadi udah belum ya? Tadi apa ya? Adaro tadi yang dibahas. Cuma dikit. Nah, ITMG hold dulu lah. Mudah-mudahan lancar ke 1500-an ya. Masih ada ruang sekitar 6% cuy. Mudah-mudahan sih masih lancar ya. Kalau misalnya mau nambah besok sih boleh buy break 14175 gitu ya. Terus next MPPA. Oke, kok pullback ini MPPA-nya. Oke ya, ini sementara 1180 masih jadi resisten. MPMX buat yang punya barang ini pasang trailing stopnya di bawah 815. Dah itu titik. Hantam. Tutupannya kok jadi nggak enak ya. Memang sih kayak Antam kayak gini agak tricky. Oh, itu udah tes area 2600 ya. Area resisten tuh 2590, 2600-an. Mungkin sideways di antara range garis hijau ini ya, 2330, 2600. Excel itu area 2600-an masih jadi resisten. Jadi yang punya barang dan masih mau hold, pasang trailing stopnya di bawah 2450. Jadi kalau tutup di bawah 2450, take profit dulu lah. Mestinya kalau misalnya turun ke bawah 2450 juga masuk ke area persen band lagi. Ini kan udah berapa hari nih main di atas area persen band, cukup kuat kan naiknya ya. Jadi kalau udah nge-shape gitu ya, udah mulai agak condongnya. Ya pokoknya ini kan agak tegak. Kalau udah mulai masuk ke bawah 2450 tuh mestinya udah agak landai gitu. Jadi kabur dulu nggak apa-apa. Itulah pokoknya kayak gitu. Pokoknya. BBCA. Nah, ini BBCA bagus nih, sore-sore naik. Sore-sore naik. Kita coba hitung perkiraan area resistennya ya. Atas aja ini. 35 ribuan lah. Tiga lima dua dua lima 36.900 ya. Beli aja lah, BBCA beli nggak apa-apa itu. Kemarin kan sudah dibahas ya. Bertahan di atas 32.000 bagus. Tadi juga udah diingetin tuh, bertahan di atas 32.000 bagus. Apalagi naik ke atas 32.500 nih. Kemarin kan sempet nih sempet di area 32 ribuan, terus ternyata nggak naik ke atas 32.500, malah turun. Hari ini naik ke atas itu bagus loh. Beli nggak apa-apa. Resisten di area 35.225, 36.900 BBCA. Oke, abis itu dulu dari saya, hampir 30 menit. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe dan bye-bye.